semakin semangat di Juni terakhir. Enggak sayang lagi kakak, kita yel-yel aja ya. Semuanya El Rocky siap. Sejak kecil sudah kuat. Puji Tuhan. Kebanyakan tepuknya. Oke, ini saking semangatnya ya. Mari kita mau mulai ibadah pada hari ini. Siapkan hati, sungguh-sungguh beribadah ya kepada Tuhan ya El Rocky. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak akan mau menyerah dalam kehidupan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yes. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yes, amin. Haleluya. Kami percaya Engkau punya rencana yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami akan menyembah dan memuji Engkau, Kau yang bisa memberkati supaya kami bisa memiliki hati yang siap mendengarkan Engkau dan kami bisa mengerti apa yang Engkau
sampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, El Rocky, mari semangat, berdiri semuanya. Dengan senyum sukacita kita memuji Tuhan. Ingat, Tuhan melihat setiap perbuatan kita. Ayo menari, ikut goyang. Kiri, kanan. Mata Tuhan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Ingat ya, Tuhan melihat karena Dia beserta kita. Sekarang kita kembali bernyanyi Jeremiah 32. Ikuti ya. God made me, God loves me, God loves me, God sees me, God sees me, He is in control. God made me, God loves me, God loves me, God sees me, God sees me, He is in control. My Lord, my God, there is nothing too hard for you to do. Jeremiah 32. My Lord, my God, there is nothing too hard for you to do. Jeremiah 32. God made me, God loves me, God sees me, He is in control. God made me, God loves me, God sees me, He is in control. My Lord, my God, there is nothing too hard for you to do. Jeremiah 32. My Lord, my God, there is nothing too hard for you to do. Jeremiah 32. My Lord, my God, there is nothing too hard for you to do. Jeremiah 32. Amin. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita mau doa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah berkati supaya persembahan kami ini boleh bermakna bagi Engkau, supaya boleh menjadi perluasan kerajaan Engkau, dan supaya kami juga boleh memberinya dengan sepenuh hati. Terima kasih banyak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari sambil mempersembahkan yang terbaik kita bernyanyi Setia-setialah. Berdiri ya. Setia, setia, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai
sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Mari siapkan hati, kita terlebih dulu menyembah Tuhan. Shalom, shalom. Happy Sunday anak-anak semuanya. Hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang kitab Daniel. Dan ini adalah minggu terakhir untuk kitab Daniel. Maka anak-anak semuanya, mari bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, membawa persembahan kepada Engkau. Kini saatnya kami mau yang terbaik yang dari Tuhan, yaitu kata-kata Tuhan sendiri, firman Tuhan. Oleh karenanya, urapi kami ya Tuhan, supaya saat kami dengar firman, kami tidak hanya mendengarnya saja, sehingga kalau didengar dengan telinga jasmani semata, kami akan melupakannya. Tetapi biarlah kami dengar-dengaran dengan roh kami, sehingga kami ini menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti jalan-jalan Tuhan, mengerti didikan Tuhan, dan juga bisa melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak semuanya, jika anak-anak masih ingat, minggu lalu Bundo katakan, kitab Daniel terdiri daripada 2 bagian, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 6 mengenai kisah Daniel dan teman-temannya. Kemudian
pasal yang ke-7 sampai pasal 12 ini adalah mengenai penglihatan dari Tuhan untuk Daniel. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini anak-anak akan belajar kitab Daniel mengenai bagian yang pertama, yaitu pendahuluan, siapakah Daniel dan teman-temannya, kenapa mereka orang Yahudi, dan mengapa mereka itu sampai bisa bekerja kepada raja. Dan mereka menjadi orang-orang yang berbeda. Kecerdasan mereka 10 kali lipat daripada orang pintar lainnya. Dan kemudian hari ini kita akan mendengarkan 2 kisah. Yang pertama adalah mengenai Hananya, Misael, dan Azaria. Anak-anak seringnya mengingatnya sebagai nama yang sudah diberikan, yaitu nama bukan nama aslinya mereka. Mereka itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama adalah di dalam Daniel pasalnya yang ketiga. Ini berbicara bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, Hananya, Misael, dan Azaria, ketika mereka melayani Tuhan, karena mereka juga dikasihi oleh raja, oleh karena mereka begitu cerdas, mereka juga tidak kompromi dengan dosa, maka banyak sekali daripada orang-orang lain yang iri, dengki, dan juga tidak suka kepada mereka. Ini seringkali terjadi ya anak-anak. Ketika engkau tidak mau ikut nyontek, ketika engkau tidak mau ikut membuli teman lainnya, ketika engkau tidak mau ikut-ikutan berkata-kata kotor, ketika engkau tidak mau ikut-ikutan nonton hal-hal yang tidak kudus, maka tidak semua orang teman-temanmu akan menyukaimu. Mereka akan berusaha untuk membuatmu kerasanya untuk tidak menjadi orang yang baik. Nah, demikianlah yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Memang dalam kisah perapian yang menyala-nyala, Daniel itu tidak diikutkan ya. Maka untuk pertama kita akan membacanya supaya anak-anak mengerti. Supaya tidak panjang, maka Bunda akan menjelaskan kepada anak-anak terlebih dahulu. Raja Nebukadnezar adalah seorang yang tidak menyembah kepada Allahnya orang Israel. Dia adalah penyembah Baal. Dan hari itu Raja Nebukadnezar membuat suatu patung emas, dewanya besar sekali. Ya, terkadang raja itu sendiri dianggap sebagai dewa, sebagai Tuhan. Maka kemudian orang-orang yang tidak suka, yang itu iri dengki dengan Sadrak, Mesak, Abednego, melihat ada kesempatan untuk bisa menjebak, menjatuhkan mereka. Maka mereka bilang sama raja, "Raja, keluarkan suatu perintah. Ketika nanti ini jadi patungnya, semua orang harus menyembahnya dong. Yang tidak menyembah itu harus dihukum." Raja setuju. Dan kemudian mereka langsung bilang kepada raja, "Ada loh orang Yahudi yang gak mau menyembah." Kurang ajar sekali kepada raja. Raja mendengar itu marah sekali. Geram dia ya. Maka dibilang supaya dihukum. Nah, inilah yang akan kita baca. Pasalnya yang ke-13. Pasalnya yang ketiga ayatnya 13. Bunda salah ya. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian itu, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu, ini gagah sekali, anak-anak perhatikan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Wow, gagah ya anak-anak ya. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Anak-anak perhatikan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun, dan dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya wajahnya ya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah dia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Anak-anak, ini yang anak-anak harus perhatikan, harus ingat, harus melakukan yang sama. Apa itu? Setia kepada Tuhan.
tidak dengan cepat. Takut kepada yang lainnya, tapi tidak takut kepada Allah. Tidak takut kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah. Karena menyembah hanya boleh kepada Tuhan. Anak-anak, jangan pernah ya menyembah kepada yang lain. Jika ada temanmu yang iseng, yang usil, yang bercanda. Nih, aku kasih kamu mainanku yang terbaru nih. Atau nih, HP-ku, gadgetku aku kasih ke kamu. Atau nih, aku akan jajanin kamu. Kalau kamu mau sujud aja menyembah, berlutut, bilang, "Oh, kamulah Tuhanku." Kayaknya bercanda ya anak-anak. Tapi ingat kata Bundo ini ya. Camkan. Ingat sampai engkau nanti dewasa. Jangan pernah menyembah kepada siapapun atau apapun. Kecuali daripada Tuhan kita, Allah kita. Maka saat engkau melakukan dengan setia kepada Tuhanmu, seperti halnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, nama Tuhan kita dipermuliakan. Raja Nebukadnezar yang pertamanya marah karena dia raja. Ingat ya, raja pada zaman dahulu tidak boleh dilawan. Tapi sekarang Raja Nebukadnezar tidak merasa dia dilawan. Mengapa? Karena Allah yang maha tinggi itu lebih berkuasa daripada Raja Nebukadnezar. Bahkan sekarang Raja Nebukadnezar bilang, siapapun yang berani menghina Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego itu akan dipenggal-penggal, mengerikan. Bahkan orang yang tidak kenal Tuhan itu ikut menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan kita. Ini adalah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hari ini firman Tuhan akan lebih panjang ya. Sekarang anak-anak buka pada pasalnya yang ke-6, di mana ini bercerita tentang gua singa. Seperti halnya Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak disukai, ada begitu banyak musuh yang ingin supaya Sadrak, Mesak, Abednego itu disingkirkan. Demikian juga dengan Daniel. Daniel itu mendampingi raja. Dia dipercayai sebagai kepercayaan raja. Bahkan dia akan diangkat untuk menjadi orang tertinggi setelah raja. Artinya seperti halnya Yusuf pada zaman dahulu. Dan orang-orang tidak suka. Dan semuanya itu berpikir, gimana supaya kita ini bisa menyingkirkan Daniel? Tapi Daniel tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Daniel orang yang sangat saleh. Oke, dia tidak pernah mabuk, dia tidak pernah korupsi, dia tidak pernah ikut-ikutan ngomong-ngomong kotor. Tapi karena salehnya dia ini loh, itu aja yang kita pakai. Kan raja itu kan Tuhan. Sedangkan bagi Daniel, raja adalah raja manusia. Dia tidak mau sembah raja kan? Dia hanya berdoa kepada rajanya, yaitu Tuhannya. Ini aja kita adu domba. Kita bilang sama raja bahwa Daniel itu tidak mau menyembah. Tapi tahu gak sih, raja itu sayang banget loh sama Daniel. Gak bisa kayak gitu. Jadi caranya bagaimana? Mari kita membacanya di dalam firman Tuhan. Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 ya. Ayat ke-8 dan ke-9, 10. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah.
menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Jadi raja sekarang juga terperangkap. Dia senang aja. Bagus juga ya. Jadi dalam 1 bulan 30 hari gak boleh ada satu orang pun yang itu berdoa kepada yang lain kecuali sama aku. Iya raja, kan raja yang paling hebat. Raja Nebukadnezar langsung besar kepalanya, kembang kempis hidungnya, dagunya langsung terangkat. Bagus. Oke, tapi raja ini harus dikeluarkan sebagai suatu titah yang resmi. Aturan suratnya juga harus jelas loh. Aturannya undang-undangnya Media Persia. Artinya sekali raja menuliskannya menjadi perintah, raja sendiri pun tidak dapat mengubahnya. Oke, kata raja. Dicap. Oke. Begitu didengar Daniel. Daniel tahu ini orang-orang mau untuk membuat dia melanggar daripada Tuhannya. Apa yang dilakukan Daniel? Daniel membuka jendela di dalam ruangannya, menghadap ke langit. Daniel tetap berdoa sehari 3 kali anak-anak, bahkan dengan jendela yang terbuka. Seperti yang biasa dia lakukan. Dia nggak sembunyi-sembunyi. Tidak. Berarti Daniel sudah tahu dan Daniel tidak takut dihukum manusia. Daniel lebih takut untuk dia itu melanggar kesetiaannya kepada Tuhan. Dan begitu didengar daripada ada orang berdoa, itu suara Daniel. Semua orang-orang jahat itu, bupati, menteri, ya semuanya berlari ke atas, ke loteng tempat ruangannya Daniel. Dan didobrak, dibuka. Nah, ketahuan. Kamu sedang berdoa bukan kepada Raja Nebukadnezar. Ketangkap ini gitu. Oke, langsung berkata kepada raja. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Apa yang terjadi? Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Raja sedih anak-anak, karena di ayatnya yang ke-15 tercatat seperti ini. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha menolongnya. Raja sedih anak-anak. Raja mikir, kenapa aku begitu cepat besar kepala? Gimana caranya nolong Daniel ya? Gak ada, gak bisa. Raja putar otak, pikir, tapi gak ada jalan anak-anak. Kenapa? Apakah anak-anak masih ingat? Surat perintah itu dibuat dengan undang-undang apa? Media dan Persia. Yang artinya bahkan orang yang tertinggi raja sekalipun, kalau sudah dicap, gak bisa diubah lagi. Mau tidak mau, itu harus dijalankan. Raja sedih sekali. Raja begitu mengasihi Daniel. Tapi raja pulang, raja tidak mau makan. Raja berpuasa, bahkan tidak memanggil para penghibur untuk menghiburnya. Pagi-pagi sekali, ayat 20, ketika fajar menyingsing,
Bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, sekalipun raja ngomong dengan sedih, dengan lemes ya anak-anak ya, Daniel mendengar dan Daniel menjawab, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Anak-anak, luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel tahu benar dia tidak mau berbuat dosa kepada Tuhan. Sembahlah Tuhanmu saja, jangan menyembah kepada Tuhan yang lain. Dan Daniel melakukannya. Daniel bilang kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, singa-singa tidak memakanku, karena Tuhanku mengutus malaikatnya. Semua mulut dari singa dikatupkan." Karena kenapa? Tuhan tahu aku tidak bersalah kepada dia. "Tuanku Raja, kamu harus tahu, aku juga tidak bersalah kepadamu. Di saat aku tidak menyembahmu, karena kamu bukan Tuhan," itu artinya. Karena kamu manusia, Tuhanku mengajarkan, mengharuskan bahwa menyembah hanya kepada Dia. Raja sukacita anak-anak. Dan apa yang terjadi kemudian? Semua orang jahat itu beserta dengan keluarganya dikasihkan ke gua singa. Dan bukan itu saja. Sama seperti ketika Sadrak, Mesak, Abednego dipermuliakan namanya dengan dipermuliakan Tuhannya, inilah juga yang terjadi kepada Daniel. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Amin. Anak-anak, sekali lagi, ketika engkau tidak melakukan dosa, ketika engkau setia kepada Tuhanmu, maka Tuhan dipermuliakan, engkau dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apa tadi firman Tuhannya? Jangan lupa lo ya. Iya. Oke, kita mau semangat lagi memuji Tuhan. Ayo berdiri El Rocky yang semangat bersuka cita. Mata Tuhan melihat kita dimanapun kita berada.
saatnya kita menerima doa berkat dari Bundu. Anak-anak, jika anak-anak ingat dari minggu lalu tidak ada pedang roh ya beberapa minggu ini. Ya, Bundu memang melakukannya dengan sadar. Tetapi pada minggu terakhir daripada bulan Juni ini, anak-anak akan memiliki pedang roh, yaitu pada kitab Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Dua ayat ini ya anak-anak ya, hafalkan. Karena ini ayat-ayat yang sangat gagah-gagah banget. Jadi anak-anak bisa mendapatkan firman ini dan menjadikannya pedang roh. Maka sebelum kita berpisah satu sama lain, maka semua anak-anak mari bangkit berdiri. Kita akan berdoa menutup ibadah kita dengan doa berkat. Angkat kedua tanganmu, pejamkan matamu, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kesetiaan iman kepada Allah Tritunggal. Kemanapun kau pergi, engkau mempermuliakan nama Tuhan dan engkau hidup sebagai utusan-utusan kerajaan Allah. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday anak-anak semuanya. Bye-bye.